Ini ada kesaksian yang sungguh luar biasa dari saudara kita, ya. Beliau ada di sekitar kita, namanya Bapak Jeffrey. Silahkan Pak Jeffrey naik ke panggung biar saudara-saudara yang lain melihat. Silahkan. Ya, nanti saya pandu. Ya. Ya, shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa ya, kangen, rindu banget. Udah selama 2 tahun kita nggak merasakan perayaan Natal seperti ini ya. Jadi puji Tuhan, sekarang kita bisa kembali bisa merayakan Natal. Ini rindu saya, rindu banget sekeluarga. Bisa merasakan perayaan Natal kayak begini lagi. Setelah 2 tahun kita merayakan Natal di rumah, sudah sama kayak di kantor. Baik. Ya kan, Christmas at home. Terima kasih. Pak Jeffrey, siap. Kalau orang mungkin lihat wajah saya udah sering. Tapi kalau ngeliat wajah Pak Jeffrey belum pernah, Pak. Dibuka dulu dong. Kita cuma jaraknya segini, biar kita protokol kesehatannya jelas ya, nggak dekat-dekat. Ya. Jadi Pak Jeffrey ini sebenarnya so sweet juga ya. Tadi baru ngomong, inilah yang saya rindukan. Inikah yang saya banggakan untuk sekeluarga. Akhirnya saya bisa berada di sini. Tahu nggak saudara-saudara? Ini ya, dia ini dari lahir Kristen. Ya, dari lahir Kristen. Dia sempat jadi mualaf, saudara. Ya, berapa lama? Singkat aja, mualafnya berapa lama? Mualaf itu dari tahun 2008 sampai akhirnya dipanggil lagi sama Tuhan. Ayo, lo harus ke Sirotol Mustaqimnya nih, yang benar-benar tahun 2012. Nah, bayangin akhirnya dia baru sadar inilah yang sejati Tuhan dan Juru Selamat. Betul, Pak Gembala, ya? Betul. Nah, ini yang menarik adalah saya undang beliau hadir ke sini memberikan kesaksian agar saudara-saudara kita yang ada di sini maupun di rumah ya belajar dari kesaksian Bapak Jeffrey ini. Di mana beliau sempat meninggalkan Tuhan, lalu akhirnya beliau memutuskan untuk kembali lagi. Penasaran saya akan tanya-tanya. Awalnya kenapa kok bisa tega gitu meninggalkan Tuhan? Ini kesel juga. Oke, awalnya itu ini agak sedih mungkin ya. Awalnya ada tisu. Ini agak majuan boleh? Oke, mama saya itu meninggal. Kebetulan mama saya itu pengerja di salah satu GPIB yang di Menteng. Kalau dibilang gereja ayam di Menteng, GPIB Paulus. Mama saya salah satu pekerja situ. Sakit lah dari tahun 2018 sampai 2007 sampai 2008. Itu kena kanker karsinoma nasofaring. Itu saya ngurusin benar-benar karena saya masih sekolah. Dan pada saat sehari sebelum meninggal, mama saya bilang begini, doakan mama kalau meninggal sesuai dengan apa yang mama percayai. Nah, pada saat itu mama saya di proses untuk pemakamannya itu secara Muslim, karena saya tinggal saat itu di rumah eyang saya yang notabene adalah keluarga haji. Dan kebetulan pada saat mama saya menikah dengan papa saya itu sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, akhirnya saya berpikir, karena di situ saya masih baru lulus SMA 2007-2008, itu berpikir, oh, mama saya mau didoain secara Muslim karena meninggalnya dibikin kayak permen, ya kan? Dibikin kayak permen. Saya juga kaget, papa saya pun nggak bisa ngomong apa-apa karena shock. Kehilangan seorang, kalau dibilang tiang doa keluarga ya, seorang istri ya, seorang mama itu adalah tiang doa. Papa saya shock, nggak bisa ngomong apa-apa. Terutama kakak saya. Kebetulan kakak saya dari kecil memang sudah ikut eyang saya, ya mau nggak mau dia ikut menjadi Muslim. Nah, ini adalah satu tantangan saya buat narik kakak saya kembali untuk kembali lagi ke jalan Tuhan. Ini saya minta bantu doa dari saudara-saudara sekalian untuk biar bisa meluluhkan hati kakak saya agar bisa kembali lagi ke Tuhan Yesus begitu. Singkat cerita, di tahun 2008 itu akhirnya saya Muslim dekat musola karena dibilang ada om pade saya, kakaknya mama saya bilang, mama kamu pesannya apa? Minta didoain secara yang di terakhir kalinya apa? Muslim. Ya udah, kamu ikutin keinginan mama kamu. Ya udahlah, saya akhirnya pergilah ke musola terdekat. Pada saat kalau mau di Muslim itu tahlilan ya, tahlilan hari pertama, malam pertama itu saya ke musola sembari ngundang tahlilan mama saya. Di situ saya masuk Muslim. Oke, keluarga besar dari almarhum mama saya senang. Wah, gembira, senang banget dengan kejadian itu karena saya ikut masuk Muslim. Oke, yaudah. Singkat cerita, saya pergi ke Lombok, kerja ke Lombok di Lombok sebagai marketing kontraktor di sana dari 2008 sampai 2012. Dan ini hasilnya. Ini hasil dari kebaikan Tuhan. Bener, kalau mau diceritakan ini panjang banget. Ini salah satu kebaikan Tuhan juga dalam kehidupan saya. Balik lagi kesaksian saya. Selama di Lombok itu saya belajar mengenai Muslim. Apa sih Muslim itu saya pelajari itu?
Cuma sebelum saya ke Lombok, saya kuliah dulu nih di Jalan Nangka di Universitas Indraprasta PGRI. Di situ saya belajar, saya sudah mulai bisa baca, sudah bisa sholat, sedikit-sedikit sudah bisa baca Al-Quran. Jadilah saya primus, bukan primus justitio, bukan artis, pria musola. Saya jadi imam, saya jadi makmum di situ. Dipercayalah, sampai pernah istri saya tuh, ya mantan pacar saya, istri saya di belakang itu sebelum saya nikah, saya ditantang sama dia. Kita putus, kita beda keyakinan. Cuman di situ bukan saya karena cinta sama istri saya, bukan. Tapi karena pertanyaan saya sama di dalam Muslim itu selama saya bekerja di Lombok, selama saya kuliah, selama 4 tahun itu. Kenapa dalam di agama Muslim itu harus ada 2 kitab yang dikepercayai? Atau dua pedoman hidup gitu ya. Kalau kita kan Kristen, 1 pedoman cukup ya, Alkitab. Itu pedoman hidup kita. Tapi di Muslim itu ada 2, Al-Quran dengan hadis. Kenapa seperti itu? Kalau memang Al-Quran itu adalah pedoman hidup, harusnya cukup 1 dan mudah dimengerti. Logikanya, saya karena anak jurusan teknik informatika, selalu menggunakan logikanya begini, pedoman hidup itu adalah sama aja kayak manual book. Kita baca, harusnya kita bisa memahami. Ini kenapa Al-Quran harus sangat amat ribet dulu. Gua harus mempelajarin bahasa Arab, tajwidnya, aduh pusing. Sampai saya pernah bertanya salah satu guru saya di Lombok, Ustadz, kenapa di Islam itu harus ada Al-Quran dengan hadis? Dan kenapa sholat itu harus menghadap ke Ka'bah? Karena Tuhan itu esa, harusnya Tuhan itu ada di mana-mana. Dan guru saya tidak bisa menjawab. Itu jawabannya muter-muter. Dan tahun 2012, akhirnya ceritanya waktu itu masih zaman Facebook. Facebook itu, saya kebetulan kerja malam, istri saya juga sebagai manajer di salah satu hotel, chattingan lah, karena istri saya teman SMP saya, CLBK ceritanya gitu kan. CLBK, ketemuan, janjian di Jakarta. Singkat cerita, chatting di Facebook, pacaran, dia tahu saya Muslim. Akhirnya dia bilang, kita nggak bisa lanjut, karena kita beda keyakinan. Lo Muslim, gua Kristen. Oke, saya berpikir, salah satu tembok ini harus ada yang harus merobohkan tembok ini. Sebentar. Ini mamahnya mana? Tuh, di belakang, lagi terpukau, Pak. Lagi terpukau? Iya. Nanti semua jemaah ini begini, saya sih enggak masalah ya Pak Jeffrey sebenarnya mau jadi mualaf atau kembali lagi, karena itu tidak sama sekali membuktikan bahwasannya dia benar-benar bertobat atau enggak, ya. Karena bagi saya, ya, orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah ketika dia perilakunya baik, benar, perkataannya benar, ya, lalu semuanya yang ada dalam dirinya adalah kebenaran karena dia mengenal Tuhan yang benar. Nah, kalau Pak Jeffrey membanding-bandingkan begitu kan itu hanya doktrin. Nah, tinggal dalam diri Pak Jeffrey sendiri nih ya, benar-benar sudah menemukan Tuhan yang benar atau belum. Kalau misalkan hanya sebatas kembali lagi kepada agama yang lama, karena jujur aja, ya, orang beragama belum tentu bertuhan nih. Betul, banyak orang yang aku beragama tapi kayak nggak punya Tuhan begitu ya. Betul. Nah, saya berharap ya Pak Jeffrey ini menemukan Tuhan yang benar-benar Pak Jeffrey imani, yang akhirnya kehidupan Pak Jeffrey itu diubahkan sama Tuhan. Betul. Jadi betul kata Pak Gembala, selama 2012 itu saya dicampakkan sama keluarga saya diasingkan Pak Gembala. Diasingkan, bahkan pada saat saya mau menikah, keluarga besar dari almarhum mama saya nggak ada yang mau datang. Jadi dari seluruh biaya pernikahan, segala untuk urus surat menyurat pernikahan, itu kami berdua, saya sama istri saya yang saya urus. Puji Tuhan di situ, semua dari seluruh biaya apapun itu benar-benar Tuhan kasih berkat luar biasa ke kami berdua. Dan yang luar biasa lagi adalah, jujur saya itu adalah orang yang sangat, egonya sangat tinggi. Saya nggak pernah mau meminta maaf. Saya nggak pernah mau bilang maaf. Sewaktu-waktu saya disuruh istri saya untuk mengundang keluarga besar almarhum mama saya. Di situ ego saya benar-benar diturunkan. Saya ingat Tuhan dari salah satu ayat di Alkitab, tapi saya nggak tahu ayatnya apa, saya lupa. Itu dibilang kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yang mana tandanya itu saya harus mengasihi. Dan disitulah hati saya benar-benar tertegur ya istilahnya. Saya harus menurunkan ego saya. Saya harus memaafkan walaupun saya nggak salah kepada keluarga saya, keluarga besar almarhum mama saya. Akhirnya saya datang dengan lapang dada, pas ketemu tatap muka dengan keluarga besar almarhum mama saya itu, wah, dendam, benci, benar-benar. Tapi Tuhan benar-benar kayak
Saya disentil. Nggak boleh begitu. Kamu sudah ikut saya. Kamu harus rendah hati, tundukkan ego kamu. Saya di situ, saya benar-benar sampai saya sujud, saya minta maaf. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Saya di sini mengundang Pak D, Tante, Bude, Om, Eyang, semua ke acara pemberkatan nikah saya. Keluarga besar saya pada kaget. Loh, kok pemberkatan? Iya, pemberkatan. Karena saya diberkati nanti di gereja. Bukan ijab kabul, bukan. Ini jujur saya nggak pernah cerita sama istri saya. Ini baru terbuka di sini. Itu saya dibilang, Pak D nggak akan datang. Anak tertua dari eyang saya, itu yang paling disegani di keluarga itu. Pak D nggak akan datang. Udah sebut aja, kamu butuh biaya berapa kamu datang sini? Saya jadi diremehkan seperti itu. Saya bilang, nggak Pak D, saya kesini datang benar-benar untuk mengundang Pak D. Untuk semua biaya semuanya sudah tercukupi. Tuhan saya yang telah mencukupi. Akhirnya dia bilang, oke Pak D datang. Oke, saya seneng nih. Wah, seneng nih Pak Gembala nih. Pak D saya akhirnya mau datang. Biasanya kalau kepalanya datang, ekor-ekornya pada datang di rojo-rojonya, ya kan? Ternyata pada saat hari pernikahan saya nggak ada yang datang. Saya di situ marah besar. Tapi istri saya negur, nggak boleh begitu. Biarin, tunjukin Tuhan kita tuh luar biasa. Kita jangan pernah mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Amin. Itu yang saya pegang. Haleluya. Baik, Pak Gembala. Pak Jeffrey luar biasa ya kesaksiannya. Yang penting kita buktikan bahwasanya kita mengasihi. Betul. Ya, ampuni setiap orang yang jahat sama kita. Betul. Kalau perlu doain mereka ya, doain. Betul. Ya. Jadi saya harap semuanya belajar dari kesaksian Pak Jeffrey. Ya, pokoknya kalau orang sudah digenggam tangannya sama Tuhan, ya genggam erat-erat sama Tuhan, itu nggak bakalan bisa lari, saudara. Beneran yakin deh, saya yakinnya. Ya, si Jeffrey ini tangannya udah digenggam sama Tuhan, dia mau lari sejauh apapun, tetap akan ditarik sama Tuhan balik, namanya anaknya. Ya, cuman permasalahannya, ya, nanti kalau ditarik Tuhan sakit, saudara. Kalau ditarik Tuhan sakit, ya namanya bapak kalau pegang anak kan nggak mau dilepas, mau gitu diikutin sama bapaknya, tapi kalau udah ditarik sama Tuhan itu sakit, berdarah-darah. Tetapi kalau ditarik itu pasrah aja, jangan ngelawan. Ya, anak kecil kalau ditarik bapaknya untuk pulang terus ngelawan, nggak mau, sakit, tangannya sakit. Ya, apalagi kalau model kayak Jeffrey ini yang egonya nggak mau turun, kalau nggak pasrah berdarah-darah dia. Nah, saya lihat ada kepasrahan dan penundukan ya di sini. Nah, terima kasih. Itulah yang bisa diambil dari kesaksian Bapak Jeffrey ya. Dan akhirnya beliau merasa sepertinya saya menemukan sesuatu yang benar-benar tidak saya temukan di dalam ajaran saya yang sebelumnya, lalu memutuskan untuk kembali ya. Mungkin bisa saja Pak Jeffrey sebenarnya sudah lama mau kembali, cuman belum berani atau mungkin tidak ada dorongan begitu ya. Belum ada dorongannya pada saat itu, karena waktu pas di Lombok itu dari tahun 2011 2012 itu saya gonta-ganti guru, gonta-ganti ustadz sampai saya menemukan jawaban yang tepat. Nah, pas saya iseng-iseng lagi buka-buka berkas-berkas atau foto-foto lama, itu ada satu ayat itu yang menyatakan itu Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu disalibkan untuk menggantikan dosa kita. Dan yang satu lagi itu ya benar, yang saya temuin, saya waktu itu lupa ayatnya di apa. Alkitab itu adalah pedoman hidup kita. Jadi cuma satu buku pedoman kita, manual buku kita itu dalam hidup, yaitu Alkitab. Nggak ada buku lain, nggak ada pedoman hidup yang lain. Di situ saya yakin, dan kemudian oke, fix, ya yakin. Akhirnya saya ngomong sama istri saya, oke, gue berani merobohkan tembok gue atau ego gue kembali ke jalan Tuhan. Tolong bimbing saya. Sampai saat ini istri pun tetap istilahnya menyokong saya. Misalnya saya lupa berdoa, yang berdoa malam, belum berdoa malam, ayo berdoa. Selalu mengingatkan. Begitu juga saya, saling mengingatkan. Makanya sampai saat ini saya puji Tuhan dapatkan istri yang luar biasa buat saya, selalu mengingatkan saya. Walaupun jujur ya, dalam kehidupan kita saya yakin iman kita tuh naik turun ya Pak Gembala. Betul. Nah, di saat itulah pendamping yang tepat itu selalu mengingatkan kita untuk menaikkan iman kita kembali. Itulah menurut saya yang saya bisa kasih ke sini. Baik, terima kasih, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Terima kasih Pak Jeffrey, saya kembalikan lagi ke MC.